Hai, selamat pagi. Welcome back to my channel. Jadi selamat datang lagi di pembelajaran PKN bersama Miss Meta. Nah, jadi untuk video kali ini Miss Meta ingin mengajak kalian belajar lagi di rumah. Jadi mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan semangat, dan masih bisa mengikuti pembelajaran di rumah dengan baik. Nah, jadi Miss Meta ingin menjelaskan dulu sedikit. Jadi untuk video kali ini agak sedikit berbeda dari video sebelumnya. Jadi kalau dua video sebelumnya Miss Meta mengajak atau memberikan kalian materi pelajaran serta latihan soal. Nah, jadi untuk khusus video kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk langsung menjawab serta membahas soal-soal yang ada di buku Bupena 3D, tepatnya di subtema 3 dan subtema 4. Nah, jadi untuk subtema 1 dan 2 kemarin kan sudah lewat. Jadi Miss Meta rasa juga kalian sudah mengerti. Karena juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan ternyata yang muncul. Jadi Miss Meta akan langsung lanjut ke subtema 3 dan subtema 4. Oke ya, jadi sebelum kalian melihat video yang akan Miss Meta putar nanti, jadi silahkan persiapkan dulu diri kalian, persiapkan alat-alat yang akan kalian gunakan nanti untuk menjawab soal, baik buku tulis, buku pena maupun alat tulis lainnya. Jadi silahkan dipersiapkan terlebih dahulu, dan jika kalian sudah siap, maka kita akan langsung lanjut ke video selanjutnya. Oke ya, jadi silahkan lanjut ke video selanjutnya. Bye. Hai, selamat pagi. Oke, jadi kembali lagi ya kita di video pembelajaran dari Miss Meta. Nah, jadi untuk kali ini Miss Meta khusus ingin mengajak kalian untuk membahas soal-soal lanjutan di subtema 3 serta subtema 4. Nah, jadi kalau di video-video sebelumnya, jadi 2 minggu kemarin, Miss Meta mengajak atau memberikan kalian berupa materi serta latihan soal. Nah, untuk kali ini khusus Miss Meta ingin mengajak kalian untuk membahas soal-soal yang ada di buku bupenanya. Nah, jadi sebenarnya untuk di subtema 3 ini kalian masih membahas mengenai materi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini sama saja ya. Jadi manfaatnya, kemudian cara mengantisipasinya itu sama. Nah, jadi Miss Meta akan langsung mengajak kalian untuk membahas soal. Kita mulai dari halaman 74 di subtema ketiga. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini Miss Meta sudah menyalinkan soalnya. Jadi di sini soalnya sama persis seperti yang di buku kalian. Hanya saja Miss Meta sudah ketikkan kembali. Jadi lebih gampang ya bacanya nanti. Oke, jadi Miss Meta harapkan juga sambil kalian menonton video ini, kalian sambil juga membuka buku Bupena kalian. Jadi kita akan menjawab serta langsung membahasnya. Jadi oke ya, sudah siap. Nah, jadi kita akan mulai langsung dari soal yang pertama. Jadi soalnya adalah Adi seorang yang dermawan, Tony seorang yang rendah hati. Cerita di atas merupakan keberagaman dalam hal titik-titik-titik. Kita lihat optionnya. Yang A sifat, yang B hobi, yang C kemampuan. Nah, jadi dari cerita yang tadi itu, di sini keberagaman yang ada dalam hal apa? Nah, oke, jadi sebelum Miss Meta berikan jawabannya, silahkan kalian pause dulu videonya dan silahkan coba untuk dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Jadi jawabannya paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Jadi karena di sini diceritakan bahwa Andi ini seorang yang dermawan dan Tommy seorang yang rendah hati. Nah, jadi dermawan dan rendah hati adalah contoh dari keberagaman dalam sifat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Semboyan bangsa Indonesia tentang keberagaman adalah titik-titik-titik. Oke, silahkan di pause dulu sebentar. Oke, sudah ya. Nah, jadi semboyan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan keberagaman ini sebenarnya sudah sangat sering Miss Meta berikan soalnya dan sudah sering sekali kalian jawab. Nah, seharusnya kalian sudah tidak ada yang salah lagi. Jadi jawaban yang paling benar adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, sudah ya. Kita next ke soal nomor 3. Kerjasama dapat membuat pekerjaan menjadi titik-titik-titik selesai. Oke, silakan seperti biasa kalian pause dulu sebentar. Oke, sudah. Nah, jadi kerjasama dapat membuat pekerjaan menjadi tentu saja lebih cepat selesai. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama ini akan membuat waktu kita untuk mengerjakan akan semakin cepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah cepat selesai. Lanjut ke soal nomor 4.
Tulislah 5 contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, silahkan di-pause dulu sebentar. Sudah? Oke, Miss Meta berikan beberapa jawabannya. Di sini di soal diminta 5 saja. Di sini Miss Meta sudah menyebutkan lebih dari 5 dan lengkap dengan daerahnya ya. Nah, jadi ini sudah kita pelajari di tema sebelumnya. Jadi kalau tidak salah itu di tema 5 atau 6 sudah kita pelajari dan Miss Meta sudah berikan catatannya. Jadi ini gampang sekali soalnya. Nah, jadi jawabannya itu ada banyak ya sebenarnya. Jadi silahkan kalian tulis 5 saja. Nah, jika jawaban kalian sudah 5 dan ada di dalam sini, berarti jawaban kalian sudah benar. Oke, Miss Meta nggak perlu jawab lagi karena di sini sudah jelas sekali tertera jawabannya. Oke, kita next ke soal nomor 5 atau soal terakhir di skema 3. Jadi soalnya adalah bagaimana cara menghargai perbedaan pendapat dengan temanmu di tempat bertemu. Oke, silahkan pause dulu sebentar. Sudah? Oke, sudah ya. Jadi bagaimana sih cara menghargai perbedaan pendapat dengan teman saat ada di tempat bermain? Nah, jadi kalian pasti semuanya punya teman kan? Nah, jadi di tempat kalian bermain ini apabila terjadi perbedaan pendapat, nah bagaimana sih caranya? Nah, jadi tentu saja dengan memiliki sifat toleransi. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi apabila setiap orang memiliki sifat toleransi, otomatis kita akan lebih mudah lebih mudah untuk menyelesaikan suatu perdebatan. Nah, jadi perbedaan pendapat otomatis salah satunya di sini harus lebih mengalah. Jadi dimana tidak dua-duanya itu ngotot pendapatnya paling benar. Jadi salah satunya atau lebih bagus itu kedua-duanya ini lapang dada untuk menerima pendapat yang lain itu lebih baik. Tuh, jadi dengan memiliki sifat toleransi maka ini akan sangat mudah diselesaikan. Jadi ya. Jadi itu sudah selesai untuk subtema 3. Jadi mudah-mudahan jawaban kalian sudah benar. Tapi jika masih ada yang keliru, jadi kalian bisa langsung. Oke, kita lanjut ke subtema 4. Jadi di tema 3B di sini ada di halaman 96. Jadi silahkan dibuka bukunya halaman 96. Kita langsung jump to the next page. Oke, soal nomor 1. Kamu melihat seorang pengunjung membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Kamu sebaiknya titik. Optionnya A. Membiarkan dan pergi. B. Menegur dengan sopan. C. Melaporkannya kepada petugas. Oke, silahkan kalian pause sebentar. Oke, jika sudah, nah jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah yang B, menegur dengan sopan. Nah, jadi sebenarnya di sini jika kalian jawab C, di sini juga bisa masuk akal ya, melaporkannya kepada petugas. Jadi kalian bisa melapor juga kepada petugas. Tapi jika kalian melapor dulu di sini kemungkinan orang yang membuang sampah di sini keburu pergi. Nah, jadi pada saat kalian melihat dia membuang sampah akan lebih baik jika kalian menegur dulu. Tapi ingat menegurnya dengan kata-kata yang sopan. Jadi begitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Next, nomor 2. Kamu lebih suka bepergian menggunakan mobil. Adikmu lebih suka menggunakan kereta. Sikapmu sebaiknya adalah titik. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jika sudah, nah jadi jawaban yang Miss Meta berikan di sini adalah sikapmu sebaiknya. Jadi kita sebaiknya sudah pasti mengalah. Nah, jadi sebagai kakak otomatis kalian punya perbedaan pendapat dengan adik. Sebagai kakak kalian sudah pasti harus mengalah. Jadi mengalah saja. Ajak adik untuk menggunakan kereta. Jadi lain kali saat bepergian lagi mungkin baru diajak untuk menggunakan mobil. Jadi dengan kalian mengalah sudah pasti kalian tidak akan terjadi perselisihan. Oke ya. Kita next ke soal nomor 3. Perbedaan yang ada harus kita titik. Silahkan dijawab dulu. Oke, jawabannya adalah perbedaan yang ada tentu saja harus kita hargai, harus kita hormati ya. Jadi sikap saling menghargai dan menghormati ini sangat penting sekali di dalam keberagaman yang ada. Next, soal nomor 4. Tulislah 3 cara yang tepat dalam menyikapi keberagaman di masyarakat. Oke, silahkan kalian cari 3 cara yang tepat. Sudah? Nah, oke. Jadi di sini Miss Meta memberikan 3 jawaban ya. Jadi tidak harus sama persis seperti yang Miss Meta buat, tapi jika ini sudah
mirip intinya berarti jawaban kalian sudah benar ya, tidak keliru. Oke, yang pertama itu adalah menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, menerima perbedaan tersebut dengan lapang dada. Dan yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat atau kesukaan, jadi diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Jadi ini adalah 3 cara, dan sebenarnya masih ada cara-cara yang lain, tapi di sini kalian diminta 3, saya tuliskan 3 ya. Jadi dengan 3 cara ini mudah-mudahan keberagaman tidak akan membuat. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 atau soal terakhir di subtema 4. Jadi soalnya adalah tulislah 2 contoh manfaat keberagaman yang ada di masyarakat. Oke, seperti biasa silahkan kalian pause terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, jadi 2 contoh manfaat keberagaman ini sebenarnya sudah Miss Meta jelaskan di video pembelajaran yang pertama. Jadi di sana ada manfaat dari keberagaman. Walaupun di sana sebenarnya manfaat dari keberagaman yang ada di lingkungan keluarga ya. Jadi sebenarnya sama saja. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali manfaat. Jadi kalau kalian baca buku kalian sebenarnya ada banyak sekali manfaat. Hanya saja di sini diminta 2, jadi Miss Meta berikan 2 contoh jawabannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah memupuk sikap saling menghargai antar masyarakat. Jadi ini sudah pasti ya, dengan adanya keberagaman ini, jadi kita tahu bahwa kita ini sebenarnya berbeda-beda, tapi dari perbedaan ini bagaimana supaya kita bisa hidup rukun dan bersatu, sudah pasti kita akan terus memupuk sikap menghargai yang ada dalam diri kita. Itu manfaat pertama. Yang kedua, ini adanya keberagaman dalam hal pekerjaan membuat setiap warga saling melakukan hidup akan lebih mudah. Jadi maksudnya begini, keberagaman yang ada di masyarakat ini sebenarnya banyak sekali. Ada keberagaman sifat, ada keberagaman pekerjaan, ada keberagaman makanan favorit dan lain sebagainya. Kebetulan di sini yang kita bingung adalah keberagaman dalam hal pekerjaan. Jadi pekerjaan sini beragam ya, profesi orang tua kalian itu beragam, juga guru-guru kalian. Jadi ada pekerjaan seperti dokter, menjadi polisi, kemudian juga sebagai wirausaha. Nah, juga banyak sekali pekerjaan lainnya. Nah, jadi dalam banyaknya pekerjaan ini otomatis hidup kita akan semakin mudah. Karena apa? Jadi apabila kita sakit, kita tahu kita harus pergi ke dokter. Jadi apabila kita membutuhkan sembako atau makanan, jadi kita bisa pergi ke supermarket atau ke minimarket. Jadi hidup kita akan terasa sangat mudah. Jadi itu 2 contoh manfaat yang kita berikan. Jadi kalau misalnya jawaban kalian berbeda, itu tapi ada di buku, itu berarti sudah benar ya, bukan berarti apabila berbeda dengan ternyata kalian salah, tidak ya. Nah, jadi apabila berbeda tapi ternyata itu benar, itu tidak apa-apa. Jadi silahkan buat contoh manfaat yang lain. Oke, jadi sudah itu dia 5 soal lagi yang ada di subtema 4. Jadi hari ini kita sudah membahas 10 pertanyaan, 10 soal yang ada di subtema 3 dan 4. Nah, jadi apabila dalam video tadi ada soal yang masih kalian belum mengerti pembahasannya, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, seperti biasa kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Oke ya, jadi sekian dulu pembahasan materi atau pembahasan soal kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bagaimana, sudah selesaikah kalian nonton videonya? Apabila sudah selesai, maka saya yakin kalian sudah banyak yang menjawab benar ya. Jadi sudah ada di sana, saya terasa soal-soalnya juga lumayan mudah, dan beberapa di antaranya sudah sangat sering sekali keluar di tema-tema sebelumnya. Jadi kalian sudah pasti bisa. Nah, jadi tapi apabila dari kalian yang masih ada pertanyaan, atau misalnya ada soal atau pembahasan yang belum kalian mengerti sepenuhnya, ingat tidak usah ragu, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Jadi Miss Meta akan replay pertanyaan kalian, Miss Meta akan jawab komentar kalian itu dengan jawaban yang mudah-mudahan kalian nanti akan bisa lebih paham dari materi ini. Jadi sekian video pembelajaran kali ini. Sebelum Miss Meta tutup, Miss Meta tetap ingin berpesan kepada kalian, silahkan tetap berhati-hati di rumah. Jadi jaga kesehatan kalian, makan